Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, pemirsa, khususnya para siswa sekalian. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat sekarang ini ya, sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang ekologi yang kemarin yang di bagian pertama sudah kita bahas beberapa materi ya, dan ini adalah kelanjutan dari ekologi bagian yang pertama. Jadi ini ekologi bagian yang kedua. Kita mulai dari rantai makanan atau food chain. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah pengalian energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Itu pengertian dari rantai makanan. Nah, para ilmu ekologi itu mengenal ada 4 macam rantai pokok makanan. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, rantai makanan perumput, yaitu rantai makanan yang dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat tropik pertamanya. Ini rantai makanan adalah rantai makanan perumput ini merupakan rantai makanan yang paling sering kita jumpai. Contohnya, ini tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Ini rantai perumput. Jadi sekali lagi diawali oleh produsen sebagai tingkat tropik pertama. Rantai makanan ini seperti tadi disebutkan terjadi perpindahan energi ya jadi proses makan dimakan ini apa yang terjadi adalah perpindahan energi dari energi di tumbuhan berpindah ke kelinci. Kelinci berpindah ke ular, ular berpindah ke elang. Atau dengan kata lain, kelinci itu mendapatkan energi dari tumbuh-tumbuhan. Ular mendapatkan energi dari kelinci, elang mendapatkan energi dari ular. Itu namanya rantai makanan, itu prinsipnya seperti itu. Yang kedua, rantai makanan detritus. Detritus itu sampah-sampah ya, sisa-sisa organisme, bisa tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Itu arti dari detritus. Sehingga nanti awalnya rantai makanan ini tentunya detritus. Rantai makanan yang satu ini tidak dimulai dari suatu tumbuhan, tapi dimulai dari detritus ya. Detritivor itu pemakan detritus, jadi detritivor namanya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini detritus, sisa organisme tadi ya, kemudian rayap, ayam, ular, dan elang. Di rayap ini termasuk detritivor, organisme pemakan detritus. Rayap dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan elang. Ini sama, terjadi perpindahan energi dari detritus ke rayap, rayap ke ayam, ayam ke ular, ular dan ke elang. Seperti itu. Yang ketiga, rantai makanan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup atau tinggal pada organisme lain atau pada inang, itu namanya parasit. Tuh. Ciri khas tipe rantai makanan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Sebetulnya bukan makna memangsa memakan ya, tapi ini ya mengambil yang ada, sesuatu yang ada pada organisme yang besar tadi. Gitu. Jadi kalau kadang-kadang makna memangsa itu seperti memakan, tapi dalam hal ini lebih tepat dari mengambil sesuatu yang terdapat pada tubuh organisme yang ditinggali tadi atau organisme yang lebih besar tadi. Contoh misalnya ini kerbau, kutu kerbau, burung jalak, dan elang. Kutu kerbau ini mengambil darah dari kerbau ini ya. Ini kan tinggalnya di kerbau. Ini parasit ini karena merugikan kerbau. Nah, kutu kerbau itu dimakan oleh burung jalak diambil
diambil oleh elang. Ini seperti ini contoh rantai makanan parasit. Tentunya ada parasitnya di sini yaitu kutu kerbau. Seperti itu rantai makanan parasit. Yang terakhir ini rantai makanan saprofit. Ciri-ciri rantai saprofit dimulai dari penguraian jasad mati maupun hidup oleh organisme pengurai atau dekomposer. Pengurai itu dekomposer ya. Sama maknanya. Di bagian pertama dulu pembahasan ekologi bagian pertama sudah kita bahas. Kalau lupa bisa Anda lihat lagi videonya. Bagian pertama ya. Jadi ini saprofit itu diurai oleh pengurai. Beda dengan detritivor pengurai itu ya. Beda dengan detritivor. Kalau detritivor itu mengurai juga ya, mengurai tetapi hanya pada ukuran saja. Jadi misalnya ada sisa-sisa tumbuhan, daun gitu ya. Maka pengurai itu hanya mengubah ukuran saja. Zatnya itu masih tetap organik. Jadi daunnya dari kecil-kecil, tetapi tetap hasilnya adalah organik. Jadi seperti kalau rayap, cacing itu detritivor itu hanya mengubah ukuran bahan yang diuraikan. Beda dengan pengurai. Nah, kalau pengurai itu dia mengubah bahan organik menjadi anorganik. Apa kategori organisme pengurai? Misalnya contohnya ya, ini bakteri, jamur, dan lumut kerak. Bakteri, jamur, lumut kerak itu bisa mengubah sisa-sisa organisme, ada daun atau hewan-hewan mati itu menjadi zat anorganik. Misalnya metana, nitrogen ya, sulfur dan sebagainya, itu yang dimaksud dengan pengurai di sini atau dekomposer. Jadi tolong dibedakan pengertian detritivor dengan dekomposer. Dua-duanya sebenarnya pengurai, jangan mengurai yang pecah. Tapi beda prosesnya. Begitu. Nah, lanjut contohnya, ini contoh rantai makanan saprofit yaitu kayu lapuk dimakan jamur, jamur dimakan ayam, ayam dimakan rubah. Nah, ini juga terjadi perpindahan energi. Jamur memperoleh energi dari kayu lapuk, ayam memperoleh energi dari jamur, rubah memperoleh energi dari ayam. Jadi ini ada aliran energi. Sekali lagi yang namanya rantai makanan itu proses makan dan dimakan di mana terjadi aliran energi. Yang penting itu aliran energi. Oke, lanjut yang berikutnya itu adalah jaring-jaring makanan atau food web. Apa itu jaring makanan? Adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan, dari proses makan dan dimakan dalam konsep ekosistem. Jadi yang namanya rantai makanan itu tidak bisa berdiri sendiri masing-masing. Jadi misalnya yang tadi contoh 4 tadi yang di atas, itu tidak mungkin di ekosistem itu dia sendiri-sendiri. Mesti ada interaksi dengan rantai makanan satu dengan yang lain. Ya. Di antara interaksi. Nah, interaksi dari beberapa rantai makanan itulah yang disebut dengan jaring makanan. Nih kita lihat ya contoh seperti ini. Nah ini, seperti ini. Jadi aliran energinya itu bisa bermacam-macam. Jaring makanan ini kalau kita urai bisa menjadi beberapa rantai makanan. Misalnya ya, misalnya dari rumput grass dimakan belalang, belalang dimakan ular, ular dimakan elang. Ini sudah ada satu rantai. Berikutnya, rantai berikutnya rumput dimakan belalang, belalang dimakan ular, ular dimakan burung, burung kokabura, bisa dua rantai lagi. Atau rumput dimakan tikus, tikus tentu nanti kalau rumputnya ada bijinya itu ya dimakan tikus, tikus dimakan kokabura, kokabura baru dimakan elang. Nah itu sudah 3 rantai dan seterusnya. Sekali lagi, jadi jaring makanan itu interaksi antara satu rantai makanan dengan makanan yang lain. Sehingga namanya rantai makanan itu tidak bisa berdiri sendiri.
Jadi selalu terkait dengan rantai makanan yang lain, yaitu jaring-jaring. Lanjut pembahasan berikutnya yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar tropik berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap tropik. Ada beberapa tingkatan taraf tropik pada rantai makanan, yaitu satu, tingkat tropik pertama, organisme produsen. Itu dia menempati tingkat tropik pertama. Tingkat tropik itu sebenarnya apa toh? Tingkat tropik itu dilihat dari posisi dari sumber energi utama yang ada di muka bumi. Apa itu sumber utama energi di muka bumi kita? Itu adalah matahari. Kalau dia langsung bisa memanfaatkan energi matahari, berarti dia berada pada tingkat tropik yang pertama. Nah, siapa yang bisa? Yang bisa itu ya produsen. Ada tumbuhan atau organisme berklorofil. Itu dia menempati tingkat tropik pertama. Selanjutnya pemakan tingkat tropik pertama yaitu tingkat tropik kedua itu herbivora. Pemakan tumbuhan itu dia berada di tingkat tropik kedua. Kemudian lanjut ke tingkat tropik ketiga, ini pemakan organisme tingkat tropik kedua. Yang terakhir tingkat tropik keempat itu pemakan organisme tingkat tropik yang ketiga. Biasanya hanya sampai keempat ya. Keempat tingkat tropik itu. Sekali lagi tingkat tropik itu dia dari jarak rantai makanan dari sumber energi utama yaitu sinar matahari. Nah, piramida ekologi itu ada 3 macam. Piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama piramida jumlah, berarti ini dasarnya adalah jumlah organisme pada tingkat tropik pertama. Kita lihat gambarnya nih ya. Jadi yang paling bawah ini tingkat tropik pertama, yang kedua naik lagi ini tingkat tropik kedua, yang ini tingkat tropik ketiga, dan yang terakhir yang paling atas ini tingkat tropik keempat. Lagi ini dia dari jarak sumber energi matahari ya. Yang pertama sini misalnya ya, sumber energi matahari itu digunakan oleh tumbuhan, energi tumbuhan digunakan oleh kelinci, energi yang ada dalam kelinci digunakan oleh ular, energi yang ada di ular digunakan oleh elang, seperti itu. Ini namanya piramida jumlah. Bentuknya jadi dari tingkat tropik pertama sampai tingkat tropik keempat, maka semakin mengecil jumlahnya. Paling banyak yang paling bawah, makin ke atas makin sedikit jumlahnya ya organismenya. Seperti ini, itu namanya piramida jumlah. Itu terjadi pada suatu ekosistem. Seperti itu kalau dihitung ya. Yang kedua piramida biomasa. Ini dilihat dari taksiran berat organisme. Nah, saya lihat gambarnya nih. Saya tumbuhan ini dalam berat kering ya, biomasa kering gram per meter kubik. Misalnya tumbuhan itu 809. Kemudian konsumen primer 37, konsumen sekunder 11, konsumen tersier 1,5 gram per meter persegi biomasa ya beratnya. Jadi sama seperti tadi, semakin ke atas semakin kecil. Nah, piramida ya, piramida bentuknya seperti itu. Lanjut ke yang C, piramida energi. Nah, ini dasarnya adalah energi per tiap tingkat tropik. Satuannya kalori per satuan luas per satuan. Semakin ke puncak tingkat tropik, energi yang tersimpan semakin sedikit juga. Sama kayak tadi ya. Intinya semakin ke atas itu semakin sedikit. Entah itu energinya, entah itu biomasanya, entah itu jumlah. Kita lihat contohnya ini, lihat tetap berbentuknya piramida. Produsen ada 1000 unit energi, konsumen primer atau konsumen pertama 10 unit energi, konsumen kedua 1 unit energi,
konsumen ketiga 0,01 unit energi. Nah ini, jadi makin ke atas makin sedikit. Selama keadaan produsen dan konsumen tidak prima piramida, maka keseimbangan alam dalam ekosistem akan terpelihara. Jadi suatu ekosistem yang seimbang itu pasti posisi tingkat tropik pertama sampai yang terakhir akan membentuk piramida seperti tadi. Kalau bentuknya terbalik atau tidak seperti piramida, maka berarti ekosistemnya tidak akan seimbang. Misalnya, jumlah rumput lebih sedikit dari jumlah kelinci. Nah, tentu nanti akan seimbang. Banyak kelinci yang kekurangan makan akan mati kelincinya. Ini akan mengaruhi konsumen selanjutnya, ya. Jadi kalau seimbang maka masing-masing tingkat tropik dan seterusnya itu akan membentuk suatu piramida. Itu berarti ekosistemnya seimbang. Nah itulah rantai makanan dan piramida. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu macam-macam ekosistem yang ada di bumi kita ini ya. Kita lihat sama-sama secara garis besar ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Saya kira jelas ini ya. Di muka bumi kita itu ada dua tempat, darat dan perairan. Nah, ekosistem perairan itu dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Karena ada dua jenis. Kalau darat nggak ada, darat satu dan darat dua nggak ada, sama-sama. Darat itu sama, jadi satu. Kalau yang perairan itu ada dua, air tawar dan air laut. Kita lihat yang pertama dulu, ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya itu berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintang ya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Jadi ekosistem daratan itu bermacam-macam jenis tergantung dari lingkungannya ya, dari kondisi abiotiknya, khususnya itu dipengaruhi oleh garis lintang. Kita tahu bumi kita itu bentuknya bulat, ada dua garis, garis bujur dan garis lintang. Nah yang berpengaruh itu adalah garis lintang ya. Garis lintang 0 derajat itu adalah garis khatulistiwa, itu yang melewati Indonesia itu ya. Nanti semakin ke utara dan semakin ke selatan, garis lintangnya semakin besar. Nah, perbedaan garis lintang inilah yang menyebabkan ekosistem pada satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda. Nah, masing-masing ekosistem tersebut biasa disebut dengan bioma. Oleh karena itu, di muka bumi ini itu ada beberapa jenis bioma. Bioma apa saja kita lihat sama-sama. Yang pertama bioma gurun. Bioma gurun terdapat di daerah tropik sepanjang garis khatulistiwa yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri bioma gurun itu gersang, curah hujan rendah hanya 25 cm per tahun. Ini sangat kecil ya. Ini ukurnya pakai alat ukur curah hujan. Jadi alat ukur curah hujan itu hanya seperti tabung saja, nanti ditaruh di tempat yang terbuka. Digunakan untuk menampung air hujan yang turun. Kemudian nanti diukur berapa senti selama waktu tertentu. Nanti akan diketahui curah hujan tahunan di suatu wilayah atau suatu bioma. Nah, gurun ini sangat rendah, hanya 25 cm per tahun. Yang ciri berikutnya, jadi suhu siang hari itu tinggi, bisa mencapai 45 derajat Celcius, ya kalau di daerah gurun itu. Sedangkan pada malam hari itu biasanya bisa sangat turun, bahkan bisa mendekati 0 ya, sehingga perbedaan antara suhu siang dan malam itu sangat besar. Berbeda kalau kita bandingkan dengan tempat kita daerah tropis ini, perbedaan suhu siang dan malam itu tidak begitu besar, meskipun kadang-kadang
malam akan terasa dingin gitu ya, pada saat tertentu itu bisa sangat dingin, tapi masih belum begitu besar kalau dibandingkan dengan perbedaan suhu di daerah gurun. Seperti ini gurun, gambar gurun itu juga. Jadi sangat miskin tumbuh-tumbuhan ya, sangat miskin tumbuhan karena memang kondisinya gersang. Sukar sekali tumbuhan untuk bisa tumbuh. Lanjut ciri yang berikutnya, tumbuhan-tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Kecil itu kaitannya dengan adaptasi ya, yang bisa hidup ya tumbuhan kecil, karena kalau tumbuhan besar itu memerlukan jumlah air yang besar juga, sedangkan air itu hanya sedikit adanya di gurun itu. Di gurun dijumpai pula tumbuhan menaun berdaun seperti duri, contohnya kaktus, atau tak berdaun sama sekali dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Ini bentuk adaptasi dari kondisi lingkungan yang kekurangan air. Kita lihat hewannya, hewan yang hidup di gurun antara rodensia, binatang pengerat ya, ada ular, kadal, katak, dan kalajengking yang lainnya. Selain hewan pengerat ya, yaitu bioma gurun itu seperti itu. Lanjut yang kedua, bioma padang rumput. Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya curah hujan kurang dari lebih 25 sampai 30 cm per tahun dan hujan tidak teratur. Ini masih lumayan, curah hujannya cukup lumayan ya. Porositas atau peresapan air tinggi dan drainase atau aliran air tepat. Tumbuhan yang ada di sekitar tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan terna, herba ya, dan rumput yang keduanya tergantung pada kelembaban. Hewannya antara lain ada bison, zebra, singa, jenggot dan sebagainya. Biasanya padang rumput itu hewannya malah lebih bervariasi dibandingkan dengan bioma yang lain. Banyak sekali jenis ini. Padang rumput. Lanjut ketiga, bioma hutan basah atau bioma hutan tropis. Daerah Indonesia ini tentu hutannya adalah hutan tropis, biomanya banyak sekali hutan tropis. Terdapat daerah tropik dan sampai mendekati subtropik. Ciri-cirinya curah hujan 200 sampai 225 cm per tahun, cukup tinggi. Ya. Tempat kita seperti kita rasakan ya, curah hujan tempat kita itu tinggi. Spesies pepohonan relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan yang lain tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama antara 20 sampai 40 meter. Cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat membentuk tudung atau kanopi. Jadi pohon-pohon utama itu di hutan tropis biasanya tinggi-tinggi, bisa mencapai 20 sampai 40 meter. Seperti ini ya, tinggi-tinggi. Kemudian membentuk kanopi. Kanopi itu cabang-cabang yang atas itu antara tumbuhan satu dengan yang lain itu saling menempel sehingga tidak ada jarak. Ini hutan tropis. Di bagian bawah nanti sinar matahari sangat minim. Kalau kanopinya itu sempurna ya, kanopinya itu sempurna. Seperti ini. Nah, kanopinya satu dengan yang lain menutup, maka tentunya nanti di bagian bawah itu tidak terkena sinar matahari. Dalam hutan basah atau hutan tropis terjadi perubahan iklim tro, yaitu iklim yang langsung terdapat di sekitar organisme. Daerah tudung atau kanopi cukup mendapat sinar matahari. Di daerah kanopinya ya, kalau yang bawah ya itu kurang. Di daerahnya cukup tentunya. Variasi suhu dan kelembapan tinggi, suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Sekitar itu, yang tinggi bisa 27 atau 30 bisa. Tapi biasanya cenderung rendah. Ya, rendah sekitar 25 derajat Celcius. Dalam hutan basah, tropis, sering terdapat tumbuhan khas, misalnya rotan, anggrek, itu ciri-ciri khas tumbuhan tropis itu ada seperti itu. Nah, hewannya
kebanyakan ada kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung jenis yang lain. Itu hewan-hewan yang ada di hutan tropis. Ya, jadi terutama kera ya, kera, monyet, dan sebagainya itu banyak sekali di daerah tropis, hutan tropis. Yang keempat, bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang atau subtropis sampai ke daerah dingin ya. Disebut bioma hutan gugur karena hutannya ini itu akan mengalami pengguguran di waktu-waktu tertentu. Jadi tidak berdaun sepanjang tahun, tetapi ada waktu-waktu untuk menggugurkan daunnya. Ciri-cirinya curah hujan merata sepanjang tahun. Terdapat daerah yang mengalami 4 musim, dingin, semi, panas, dan gugur. Jenis pohon sedikit, jadi jenisnya sedikit ya. Jumlahnya bisa jadi sangat banyak, tapi jenisnya itu sedikit. Hanya antara 10 sampai 20 jenis. Dan tidak terlalu rapat, tidak seperti pada hutan tropis yang membentuk kanopi. Nah, jadi kalau ini tidak terlalu rapat. Ini gambar-gambarnya. Ini daerah dingin ya. Nah, hewan di daerah hutan gugur ada rusa, beruang, rubah, dan lain-lainnya. Kita lihat ya, berapa jenis hewan. Tentu perlu diingat, bukan berarti hewan-hewan yang ada di suatu bioma itu tidak terdapat di bioma yang lain ya, tentu tidak. Misalnya rusa itu ya di padang rumput juga banyak. Itu seperti itu dan lain-lainnya lah. Maksudnya seperti itu. Tetapi biasanya memang jenisnya berbeda. Sama-sama misalnya beruang di bioma satu biasanya berbeda dengan bioma daerah lain. Sama-sama beruangnya. Terus sama-sama rusanya berbeda jenis antara bioma satu dengan bioma yang lain. Lanjut yang kelima, bioma taiga. Bioma taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropis. Belahan bumi utara jadi itu daerah yang dingin, taiga itu ya, atau di daerah pegunungan yang tropis. Tapi pegunungan ya daerahnya dingin. Daerahnya dingin. Jadi daerah taiga itu ya daerahnya dingin. Ciri-cirinya suhu di musim dingin rendah, ya tentu rendah ya, bisa minus. Besarnya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan jenisnya. Dari hutannya itu ya satu jenis tumbuhan. Semak dan tumbuhan basah sangat sedikit sekali. Seperti ini, tumbuhan konifer, hutan di taiga itu seperti ini, kebanyakan. Cocok untuk hidup di daerah dingin. Seperti ini. Hewannya antara mouse, beruang hitam, ajak, dan lain-lainnya. Beberapa jenis yang hidup di bioma taiga. Oke, saya kira itu untuk organisme, untuk ekosistem darat. Sekarang kita lanjutkan organisme perairan. Jadi tadi saya sebutkan organisme perairan itu ada dua, organisme air tawar dan organisme air laut. Kita mulai dulu ekosistem air tawar dulu. Ciri-cirinya sebagai berikut ya. Ada variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, dan yang lainnya itu dari jenis tumbuhan berbiji. Pada ekosistem air tawar, organisme melakukan adaptasi menyesuaikan dengan lingkungannya. Bentuknya apa? Organisme adaptasinya di organisme air tawar ini. Ini organisme air tawar ini tidak hanya tumbuhan tapi juga hewannya. Tidak hanya hewan tapi juga termasuk tumbuhan yang ada di yang hidup di air tawar. Pertama, adaptasi tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di air tawar itu biasanya bersel satu, biasanya ya. Tentu ada tumbuhan bersel banyak yang hidup di air tawar. Untuk yang bersel satu ini biasanya dindingnya kuat, misalnya berupa alga biru dan alga hijau. Untuk tumbuhan tingkat tinggi, misalnya teratai itu punya akar jangkar atau akar sulur, jadi akarnya itu panjang ya. Nah, kan teratai itu termasuk salah satu contoh organisme hidup di air tawar.
Itu adaptornya seperti itu. Hewan dan tumbuhan rendah yang hidup di habitat air tawar, tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis lingkungan atau isotonis. Ya, jadi tekanan osmosis itu biasanya dipengaruhi oleh kadar garam. Nah, kadar garam di air tawar itu bisa dikatakan 0, ya. Nah, hewan atau organisme yang hidup di air tawar itu akan melakukan adaptasi sehingga tubuhnya itu juga tekanan osmosisnya akan sama dengan lingkungannya, sama dengan air tawar di mana dia hidup. Seperti itu. Jadi memudahkan dia hidup. Kalaupun tidak terjadi perubahan, ya, dari perubahan, maka hewan air, misalnya ikan, dia akan melakukan adaptasi dengan memperbanyak jumlah air yang dikeluarkan dari tubuhnya. Sehingga dia tidak mengalami kebanyakan air di tubuhnya itu, ya. Karena airnya harus dikeluarkan. Berbeda dengan air laut. Kalau air laut itu ikan, contohnya ikan, ya, atau hewan yang lain itu dia memperbanyak mengambil air dari laut. Supaya tekanan osmosis tubuhnya itu selalu seimbang dengan tekanan osmosis pada air lautnya tadi, ya. Jadi bentuk adaptasinya seperti itu, berbeda antara air tawar dengan air laut. Perbedaan ini tentunya menyebabkan ikan air tawar itu tidak bisa hidup di air laut, sebaliknya ikan air laut itu tidak bisa hidup di air tawar. Jadi Anda itu tidak bisa melihara ikan, misalnya, ya. Ikan nila itu di Anda pelihara di air laut itu tidak bisa, pasti akan mati. Beberapa waktu kemudian akan mati. Atau sebaliknya, Anda melihara ikan tongkol, misalnya, Anda pelihara di ikan air tawar, maka tidak akan bisa hidup. Karena adaptasinya sudah tertentu antara ikan air tawar dengan ikan air laut itu. Ini adaptasi hewan tadi sudah saya sampaikan. Ekosistem air tawar dimulai nekton. Nekton merupakan hewan yang beraktif dengan menggunakan otot yang kuat. Nekton, jadi ikan itu tergolong golongannya yang itu nekton. Hewan tingkat tinggi yang hidup di ekosistem air tawar, misalnya ikan. Dalam mengatasi perbedaan tekanan osmosis, ikan melakukan osmoregulasi untuk memelihara kesuburan air dalam tubuhnya melalui sistem ekskresi, insang, dan pencernaan. Tadi yang saya jelaskan tadi, jadi namanya osmoregulasi. Ikan itu melakukan adaptasi sesuai dengan di mana dia tinggal. Kalau di air tawar, ya dia beradaptasi dengan air tawar. Kalau di laut, ya dia adaptasi dengan air laut. Lanjut, penggolongan organisme dalam air tawar dapat berdasarkan aliran energi dan kebiasaan hidup. Yang pertama, berdasarkan aliran energi, organisme air tawar dibagi menjadi dua: autotrof, tumbuhan atau organisme hijau, dan fagotrof atau makrokonsumen, yaitu karnivora, predator, parasit, saprotrof atau organisme yang hidup pada substansi organisme. Dengan aliran energinya, ya. Jadi ada autotrof, atau ini sebenarnya ini sama dengan heterotrof, ya, tidak bisa mengolah makanan sendiri. Kalau ini kan bisa. Kemudian berdasarkan kebiasaan hidup, organisme di air tawar itu bisa dibedakan menjadi ada plankton. Plankton itu nanti ada dua, fitoplankton dan zooplankton. Dua-duanya itu biasanya melayang-layang karena bentuknya kondisi yang lemah, ya. Tapi sebenarnya ada bedanya antara fitoplankton dan zooplankton. Zooplankton itu masih bisa bergerak. Kalau fitoplankton itu gerakannya otomatis dipengaruhi oleh gerakan aliran air tawar tadi. Ini plankton. Kemudian nekton, ini organisme yang berenang dalam air, misalnya ikan.
Neuston ini organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air. Misalnya serangga air itu termasuk neuston. Berikutnya perifiton. Ini tumbuhan atau hewan yang melekat atau bergantung pada tumbuhan atau benda lain. Nah, keong. Nah, keong itu biasanya hidupnya di air itu nempel di tumbuhan. Atau contoh yang lain. Yang terakhir itu bentos, hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar perairan. Bisa hidupnya secara sesil, melekat, atau bergerak bebas. Misalnya cacing atau remis, tiram ya, tiram, kerang, itu termasuk bentos. Hidupnya kan di dasar. Di dasar. Tuh, berdasarkan posisinya di perairan. Ada 5 jenis. Seperti ini gambarannya ya. Bentos ini adalah kerang ya, di dasar kerang itu tidak mungkin hidupnya di atas ini, tidak mungkin. Neuston, serangga air, itu di atas. Fitoplankton, zooplankton, perifiton ini nempel. Ada ikan itu nekton. Seperti itu gambaran cara hidup organisme di perairan. Selanjutnya kita lihat macam-macam ekosistem air tawar. Ya, yang pertama ada danau. Danau merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Danau itu namanya danau ya. Tentu berbeda dengan sungai. Saya kira Anda sudah mengerti perbedaannya, apa bedanya danau dengan sungai. Banyak danau-danau di Indonesia yang kita kenal, Danau Toba, dan lain-lainnya ya. Itu danau yang ada di Indonesia. Di danau terdapat pembagian daerah berdasarkan penetrasi cahaya. Jadi sama dengan di air tawar tadi ya. Maka danau pun bisa dibagi menjadi beberapa daerah berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Yang pertama itu fotik. Itu daerah yang dapat ditembus sinar matahari sehingga dimungkinkan terjadinya proses fotosintesis oleh organisme. Maka namanya fotik, dari kata foto berarti cahaya ya. Jadi masih tertembus cahaya. Yang kedua afotik, daerah yang tidak tertembus cahaya. Ini danau seperti ini. Oke. Komunitas tumbuhan dan hewan hidup tersebar di danau sesuai dengan kedalaman dan jaraknya dari tepi. Nah, jadi hewan-hewan tumbuhan itu hidupnya itu berbeda-beda tempat, berbeda-beda bagian di danau tadi, bisa berbeda kedalaman, bisa berbeda jarak dari tepi. Nah, berdasarkan hal tersebut itu bisa dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama itu daerah litoral. Ini daerah yang dangkal. Ini tentu di daerah tepi ya, di daerah tepi. Itu daerah dangkal. Cahaya matahari masih bisa menembus. Kemudian tumbuhan merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan. Kalau air itu, kalau tumbuhan ya, daerah litoral itu seperti itu. Kemudian organisme lainnya, kalau hewan-hewannya ya, bisa jadi siput, kerang, serangga, udang-udangan, ikan, reptil, amfibi, dan lain-lainnya. Itu semua hidupnya di daerah tepi danau, daerah tepi. Tidak ke tengah danau. Yang kedua, daerah limnetik. Tadi yang pertama litoral, yang kedua daerah limnetik. Ini daerah bebas, air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Zooplankton yang sebagian besar termasuk rotivera dan udang kecil memangsa fitoplankton. Jadi
Daerah limnetik ini kebanyakan plankton ya, bisa fitoplankton atau zooplankton. Yang ketiga, daerah bentik merupakan daerah di mana sinar matahari tidak dapat menembus. Jadi sudah posisinya lebih dalam lagi nih, mataharinya udah tidak sampai lagi. Ini namanya daerah bentik. Nah, jadi seperti ini gambarnya tadi. Daerah tepi ini ada litoral. Ini litoral sini ya. Kemudian daerah yang jauh dari tepi, tetapi sinar matahari masih bisa masuk. Ya, masih bisa masuk sinar mataharinya sampai batas ini. Selanjutnya daerah yang bentik, ini daerah yang lebih dalam lagi. Sinar matahari sudah tidak bisa masuk. Nah, 3 daerah ini dihuni oleh organisme-organisme yang sesuai dengan kondisi tersebut. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Oke. Ini sama ini. Ini daerah litoral, daerah tepi, berbatasan dengan tepi. Daerah limnetik ini sinar matahari masih bisa masuk sampai ke batas ini. Yang ini profundal itu sama dengan bentik, sama saja. Jadi ini sama dengan bentik. Dengan nama lain itu profundal. Di danau juga terdapat daerah perubahan temperatur yang drastis, yaitu dikenal dengan nama termoklim. Termoklim misalkan daerah yang hangat di atas dengan daerah yang dingin di dasar. Ya, tentu karena sinar matahari tidak bisa mencapai dasar, tentu ada perbedaan suhu di bagian atas dengan di bagian bawah. Itu namanya termoklim. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya. Jadi ada 2 ini. Yang pertama danau oligotropik. Danau oligotropik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan bagi makhluk hidup. Karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ini daerah tepi tadi ya. Ciri-cirinya danau oligotropik itu airnya jernih sekali, dihuni oleh sedikit organisme. Yang kedua, danau eutropik. Eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan. Karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya keruh, terdapat fermentasi organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal atau daerah bentik tadi. Sebuah danau oligotropik dapat berkembang menjadi danau eutrofik. Jadi bisa berubah ya, oligotropik jadi eutropik. Akibat adanya materi-materi organik yang masuk dan endapan yang lain. Akibat terjadi peledakan populasi ganggang. Akibatnya ya, akibat dari perubahan oligotropik dan eutropik tadi. Karena ada materi organik yang masuk tadi ya. Itu bisa mengakibatkan namanya ledakan populasi ganggang yang disebut dengan blooming alga. Ini, blooming alga. Sehingga terjadi produksi detritus yang berlebihan. Akibatnya bisa menghabiskan suplai oksigen di danau tersebut. Jadi oksigennya itu danaunya jadi berkurang. Efeknya apa? Efeknya pada organisme yang ada di danau tersebut yang kekurangan oksigen nanti. Pengayaan danau tersebut ini disebut dengan eutrofikasi. Eutrofikasi membuat air tidak dapat digunakan lagi dan mengurangi nilai keindahan danau. Airnya itu jadi sudah karena terlalu banyak bahan organiknya ya, jadi kotor, menjadi ya, tidak baik lagi. Biasanya ikan-ikan juga akan banyak mati. Kenapa? Karena oksigennya sudah sangat berkurang sekali dan tidak bisa didiami oleh ikan dan organisme lain. Baik itu danau, kita lanjutkan yang kedua sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Jadi bedanya dengan danau itu kalau sungai itu airnya mengalir, danau itu tidak. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Tentunya ini tergantung dari sungainya ya. Sungai itu bermacam-macam kondisinya.
Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Kalau dilihat dari kondisi oksigennya, kondisi oksigen di sungai itu jauh lebih baik karena ada aliran air ya. Dan itu menyebabkan oksigen itu mudah masuk ke dalam air. Ini sungai. Oke, saya kira itu untuk ekosistem air tawar. Kita lanjutkan ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini dibedakan atas ada lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang. Yang pertama ini laut dulu, lautnya. Yang pertama laut atau oceanic. Ocean itu lautnya. Ditandai dengan kadar garam atau salinitas yang tinggi. Itu ciri utamanya itu kadar garam itu tinggi. Beda dengan air tawar. Kemudian suhunya itu sekitar 25 derajat Celcius di daerah tropik. Kalau di daerah subtropik ya lebih dingin. Ini laut. Nah, habitat laut itu juga dapat dibedakan berdasarkan kedalaman dan wilayah permukaannya. Ada dua dasar pembedanya ya, kedalaman dan wilayah permukaannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama litoral, sama dengan di danau tadi, daerah litoral. Ini daerah yang berbatasan dengan darat, sama persis. Jadi sama di danau tadi. Kemudian neretik merupakan daerah yang masih dapat ditemui cahaya matahari sampai bagian dasar, dalamnya 200 meter kurang lebih. Ya, kurang lebih. Pelagik daerah dan kedalaman adalah 200 sampai 10.000 meter. Ini kita lihat. Ini daerah tepi, litoral itu yang ini. Nah, ini litoral tepi, pantai ya, pantai. Kemudian yang ini neritik sampai sini. Ini sinar matahari masih bisa sampai ke dasar. Nah. Terus yang oceanic. Nah, dan terusnya ini sampai ke dalam lagi nih. Nah, masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam. Lanjut, kita daerah pelagik itu bisa menjadi beberapa zona. Epipelagik, mesopelagik, dan batiopelagik. Ini berdasarkan kedalaman ini. Terus abyssal pelagik dan yang terakhir hadal pelagik. Ini atau palung laut dengan kedalaman lebih dari 10.000 meter. Ini ya, jadi pembagiannya ada epipelagik tepi. Nah, tepi ini sinar matahari masih bisa sini, tapi jauh dari daratan. Nah, jauh dari daratan. Kemudian mesopelagik, batiopelagik, abyssal pelagik, dan hadal pelagik. Ini yang paling dalam bisa 10.000 meter. Nah, yang ini afotik ya. Afotik berarti kan ini sudah tidak ada sinar matahari. Ini afotik. Afotik. Itu pembagian wilayah pada ekosistem laut. Yang kedua ekosistem pantai, berarti ini pantainya ya, pantainya di tepi laut itu. Letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Nah, ini ekosistem pantai itu ya berbatasan darat dan berbatasan dengan ekosistem laut. Ekosistem pantai dipengaruhi siklus harian pasang surut laut. Jadi kita tahu ya bahwa namanya laut itu mengalami pasang surut tiap hari. Tidak hanya pada saat purnama saja laut itu pasang dan surut. Tapi tiap hari. Hanya memang kalau kondisi harian pasang surutnya tidak terlalu besar. Ada beberapa daerah pantai ini ya. Ada daerah paling atas pantai hanya terendam pada saat pasang naik tertinggi. Ini organisme ada ganggang, moluska, remis, dan sebagainya. Yang kedua daerah tengah pantai terendam pada saat pasang tinggi dan pasang rendah. Pasang tinggi ya terendam tentunya ya, pasang rendah juga sudah terendam. Seperti itu berarti daerah tengah. Hewannya seperti ini, bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga daerah pantai terdalam. Kalau ini terendam pada saat pasang maupun surut, jadi air surut pun masih terendam, itu berarti daerah pantai terdalam.
Kalau kita lihat di daerah-daerah pantai Gunung Kidul, pantai Sepanjang, pantai Drini dan sebagainya, atau pantai Krakal, Kukup dan lain-lainnya, itu akan sangat terasa terasa sekali pasang surut pantai itu akan terasa. Kalau daerah pantai dekat kita, misalnya pantai Parangtritis, itu agak sulit karena memang pantainya langsung ke dalam, langsung ke kedalaman ya. Jadi tidak terlihat daerah pantai terdalam, itu nggak terlihat lagi. Itu 3 daerah ekosistem pantai. Komunitas tumbuhan di daerah ekosistem pantai ya, itu ada beberapa. Yang pertama itu formasi Pescapre. Ini didominasi oleh tumbuhan yang namanya Ipomea Pescapre. Ya, seperti ini. Ini saya kira pernah Anda lihat kalau pernah ke pantai. Ini Ipomea. Seperti ini, bunganya ungu seperti ini. Dari ciri khas. Tumbuhan yang lain itu bisa jadi Spinifex litorus, rumput angin. Saya juga pernah lihat ya. Vigna, Euphorbia atoto, Canaulia martina, dan lain-lainnya. Nanti lebih ke arah darat lagi, itu bisa ditumbuhi oleh bakung, pandan, dan babakoan. Seperti bakau, tumbuhan bakau, tapi sejenis. Yang kedua, setelah formasi Pescapre adalah formasi Barringtonia. Ini termasuk di dalamnya itu Wedelia, Thespesia, dan lain-lainnya. Di daerah kawasan ini banyak dihuni oleh tumbuhan bakau kalau itu tanahnya berlumpur pantainya ya. Kalau tanahnya berpasir maka bukan tumbuhan bakau dominasinya. Oleh karena itu tidak semua pantai itu memang memiliki tumbuhan bakau. Karena tidak semua pantai berlumpur. Nah, dari ciri dari tumbuhan bakau itu dia mengenyangkan napas. Dia mengenyangkan napas untuk beradaptasi dengan kondisi daerah berlumpur yang kurang oksigen. Selain itu juga digunakan untuk penahan dari pasang surut gelombang. Jadi kadang-kadang daerah itu pasang, kadang-kadang surut gitu ya. Sehingga dia meminimalisir pengaruh dari pasang surut tadi. Contoh yang termasuk hutan bakau, jadi jenis-jenisnya yang ada di situ, misalnya ada nipah, kaktus, dan lain-lainnya. Ini gambarnya. Nah, ini akar napas ya. Ketika air itu pasang sampai sebatas segini, maka tanaman tidak apa-apa. Nah, ini pas surut. Pas surut ya, airnya sedikit. Pas surut paling besar nih surutnya. Nanti ketika pasang airnya naik dan ke sini, tumbuhannya tidak masalah. Bisa kita bayangkan kalau dia tidak punya akar napas. Misalnya dia tumbuhnya pas di dasarnya itu di sini, maka ketika pasang pasti akan tenggelam. Nah, tenggelam. Yang ketiga, estuari atau muara sungai merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dibakari oleh lembaga lumpur yang luas atau rawa karang. Salinitas air berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dan sungai memperkaya estuari atau muara. Kita lihat, nah ini muara ini, nah, ini namanya estuari. Ini sungai, sungai ya, ini sungai juga bermuara di sini laut. Ini laut, ini, nah ini pertemuan antara sungai dengan laut itu muara ini namanya estuari. Ini kadar garamnya tinggi, yang ini kadar garamnya rendah. Ini pertemuan. Nah, estuari biasanya ini kadar garamnya jadi tengah-tengahnya. Ya, airnya itu kategori air payau. Ini muara sungai ini juga cukup luas. Komunitas hewan antara lain ada cacing, kerang, dan sebagainya. Yang keempat, daerah pantai itu ada terumbu karang. Nah, memang tidak semua pantai bisa memiliki terumbu karang ya, tidak semua pantai.
Di laut tropis pada daerah neritik terdapat suatu komunitas yang khusus yang terdiri dari karang batu dan organisme lain. Komunitas ini disebut sebagai terumbu karang. Daerah komunitas ini masih dapat disentuh cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Terumbu karang didominasi oleh karang atau koral yang merupakan anggota dari kelompok filum porifera dan solentrata. Jadi terumbu karang itu organismenya kebanyakan porifera dan solentrata, penyusunnya. Plus nanti tentunya ada ikan, ada udang-udang dan sebagainya yang hidup di situ. Jadi hidup bersama antara beberapa jenis filum. Tapi yang mendominasi itu adalah porifera dan solentrata. Seperti ini. Ya ini contoh dari terumbu karang ya. Ini ada beberapa porifera dan beberapa ikan ini ya yang hidup di situ. Baik, saya kira itu saja dulu pembahasan kali ini. Ekologi bagian yang kedua. Kita masih akan berjumpa kembali membahas ekologi untuk bagian yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.